Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara untuk mendaftar NPWP atau informasi pajak secara online. Dan itu bisa teman-teman daftarkan di HP teman-teman masing-masing. Sebelum kita lanjut ke langkah-langkah pendaftaran NPWP online-nya, silahkan teman-teman tekan tombol like terlebih dahulu, tekan subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video menarik berikutnya yang akan saya update di sini. Langkah awal teman-teman persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah foto eKTP teman-teman. Yang kedua, persiapkan juga nomor KK dan nomor NIK KTP teman-teman. Yang ketiga, siapkan satu nomor ponsel yang minimal di dalamnya itu memiliki pulsa 2000. Catatan, jangan sampai nomor ponselnya itu berada di provider Axis ataupun Tri. Jadi di sini saya sarankan nomor ponselnya itu berada di provider Telkomsel. Untuk syarat yang keempat, teman-teman memiliki satu alamat Gmail atau alamat email yang masih aktif. Jika semua persyaratannya sudah teman-teman persiapkan, maka langkah selanjutnya teman-teman silakan buka ponsel teman-teman dan masuk ke web browser, atau di sini saya menggunakan Google Chrome. Di pencarian nanti teman-teman ketikkan di sini Erek Pajak. Setelah diketikkan, maka teman-teman klik cari, maka akan muncul situsnya seperti ini. Teman-teman klik yang ini, maka untuk selanjutnya teman-teman silakan scroll ke bawah dan klik di bagian daftar. Selanjutnya silakan teman-teman masukkan alamat email teman-teman dan pastikan alamat Gmailnya itu dalam keadaan aktif. Berikutnya teman-teman scroll ke bawah. Setelah memasukkan alamat email, teman-teman masukkan captcha yang sudah ditentukan. Masukkan sesuai hurufnya. Jika huruf besar, teman-teman masukkan huruf besar. Jika huruf kecil, teman-teman masukkan juga huruf kecil. Jika sudah selesai, teman-teman geser ke samping dan klik bagian daftar. Maka di sini, terima kasih Anda sudah melakukan registrasi. Cek bagian kotak masuk email. Teman-teman klik tutup. Maka selanjutnya silakan teman-teman masuk ke bagian kotak masuk email teman-teman. Di sini saya masuk ke aplikasi Gmailnya. Kita cek bagian kotak masuk aplikasi Gmail. Kita refresh jika tidak ada. Cek di sini sudah ada. Kita buka. Nah, sekarang selanjutnya kita klik link yang sudah dikirimkan di alamat Gmail kita. Setelah linknya kita klik dan kita buka, maka selanjutnya kita akan diarahkan untuk ke pendaftaran berikutnya. Di sini yang teman-teman masukkan yang pertama itu adalah jenis WP, yang kedua itu nama teman-teman, yang ketiga alamat email itu sudah otomatis dimasukkan, dan yang keempat teman-teman masukkan password yang ingin teman-teman gunakan nantinya untuk login. Sekarang kita akan masukkan bagian jenis WP. Teman-teman pilih bagian yaitu ya orang pribadi jika teman-teman mendaftar secara pribadi. Selanjutnya di bagian nama, teman-teman masukkan nama sesuai dengan nama di eKTP teman-teman. Dan berikutnya teman-teman scroll ke bawah, klik di bagian password. Teman-teman isikan password yang ingin teman-teman buat. Di sini untuk catatan, pastikan password yang teman-teman buat itu memiliki huruf besar, huruf kecil, angka, dan memiliki satu variabel. Nah, variabel ini terserah teman-teman mau menggunakan strip, tanda tanya, ataupun titik. Nah, setelah teman-teman buat passwordnya, lalu teman-teman ulangi masukkan password yang teman-teman masukkan di atas di bawah ya. Jika semuanya sudah terisi, maka selanjutnya teman-teman masukkan di bagian nomor HP. Ini yang saya katakan tadi, persiapkan nomor HP yang di dalamnya memiliki pulsa minimal 2000 dan pastikan nomor HP teman-teman itu tidak berada di dalam provider Axis ataupun Tri. Setelah teman-teman masukkan nomor HP-nya, lalu teman-teman klik bagian request OTP. Maka di sini teman-teman silakan tunggu kode OTP yang dikirimkan melalui SMS ke nomor telepon yang sudah teman-teman masukkan tadi. Teman-teman lihat di bagian atas, lalu teman-teman centang saja OK. Nah, ini yang saya katakan teman-teman harus memiliki pulsa di dalamnya itu minimal 2000. Karena untuk request OTP di sini itu memakan biaya pulsa. Setelah menunggu beberapa saat, maka di sini masuklah kode OTP yang dikirimkan melalui SMS. Teman-teman masukkan kode OTP yang dikirimkan tersebut, lalu teman-teman klik validasi OTP. Jika sudah selesai, maka teman-teman lihat ke bagian atas, teman-teman klik OK. Selanjutnya teman-teman scroll ke bawah, pilih salah satu pertanyaan yang ingin teman-teman gunakan. Di sini bebas, teman-teman mau memilih pertanyaan yang manapun, yang nantinya di pertanyaan ini juga teman-teman sendiri yang akan membuatkan jawabannya di bawahnya. Saya pilih saja apa nama hewan peliharaan Anda. Setelah kita pilih, maka di bawahnya silakan kita masukkan jawaban kita sendiri. Di sini saya masukkan saja kucing. Lalu selanjutnya kita masukkan kode captcha yang sudah ditentukan di sana. Masukkan sesuai kode captchanya. Lalu kita geser ke samping dan klik daftar. Setelah diklik daftar, maka silakan teman-teman scroll ke atas. Maka akan ada pemberitahuannya, terima kasih Anda sudah melakukan tahap 2 ke pendaftaran. Teman-teman boleh klik tutup, dan selanjutnya teman-teman silahkan cek bagian kotak masuk email teman-teman kembali. Di sini saya masuk kembali ke aplikasi Gmailnya.
Kita refresh emailnya. Jika belum ada menemukan kotak masuk, maka di sini akan muncul kotak masuknya. Maka teman-teman buka kotak masuk yang dikirimkan ke email kita. Lalu selanjutnya kita klik bagian link yang sudah dikirimkan ke email kita. Jika sudah teman-teman klik linknya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa klik di sini untuk memulai pendaftaran berikutnya. Maka selanjutnya di sini kita akan diperintahkan untuk login dengan menggunakan email yang kita daftarkan tadi dan password yang sudah kita buatkan tadi. Jika sudah teman-teman masukkan, lalu teman-teman masukkan kode CAPTCHA yang sudah ditetapkan. Di sini alamat emailnya belum lengkap ya, saya lengkapi kembali. Dan selanjutnya kita masukkan CAPTCHA-nya, sesuaikan huruf CAPTCHA-nya. Jika sudah selesai kita masukkan CAPTCHA-nya, maka selanjutnya kita klik login. Setelah login, maka di sini kita akan diarahkan untuk memasukkan data-data kita berikutnya. Di halaman pertama ada katanya jenis kategori. Teman-teman scroll ke bawah. Nah, ini teman-teman perhatikan baik-baik. Di sini ada kategori yang pertama itu orang pribadi. Yang kedua itu wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim. Yang ketiga istri dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang keempat istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah. Nah, perhatikan baik-baik. Jika teman-teman merupakan salah seorang yang masih single maksudnya, maka teman-teman di sini bisa memilih bagian orang pribadi. Namun, jika teman-teman merupakan salah satu wanita yang masih dalam status menikah, maka teman-teman bisa memilih di bagian kategori nomor 4. Istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah. Jika teman-teman memilih di bagian yang keempat, maka ada beberapa persyaratan lagi yang harus teman-teman lengkapi. Yang pertama itu NPWP dari suami teman-teman. Yang kedua itu foto buku nikah. Yang ketiga, teman-teman harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwasanya teman-teman ingin menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. Nah, jadi nanti surat pernyataan tersebut teman-teman tanda tangani di atas materai. Itu untuk syarat tambahan bagi teman-teman istri yang memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah. Yang mana maksud saya di sini, jika teman-teman adalah seorang istri yang masih dalam status menikah, maka di sini teman-teman klik di bagian orang pribadi, maka nanti teman-teman masukkan data-data teman-teman ke bawah, itu tidak akan sinkron ya. Tidak akan mau. Jadi teman-teman harus memilih bagian istri yang memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah. Dan untuk syarat-syarat tambahannya itu seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu teman-teman harus mempunyai NPWP dari suami teman-teman terlebih dahulu, foto buku nikah, dan surat pernyataan. Nah, sekarang kita lanjut ke pendaftaran. Bagi teman-teman yang masih single, baik perempuan maupun laki-laki, teman-teman bisa pilih klik di bagian orang pribadi. Bagi laki-laki yang sudah menikah, juga bisa klik di bagian orang pribadi. Ingat catatan, yang tidak bisa diklik di bagian orang pribadi yaitu adalah wanita yang masih dalam status menikah. Nah, kita lanjut, kita klik di bagian orang pribadi. Setelah kita centang, maka kita scroll ke bawah. Teman-teman pilih bagian status pusat, dan kita klik next lanjutkan. Untuk bagian kategori itu sudah selesai kita isi. Sekarang berikutnya kita masukkan identitas pribadi. Nah, ini masukkan identitas kita sesuai dengan yang ada di eKTP teman-teman masing-masing. Teman-teman masukkan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, kebangsaan, nomor NIK, dan nomor KK. Jika semuanya sudah teman-teman isi, maka selanjutnya teman-teman klik validasi data. Setelah teman-teman klik validasi data, maka teman-teman akan melihat di bagian paling bawah, validasi data kependudukan atau imigrasi itu berhasil. Namun jika di sini dikatakannya tidak berhasil, maka silakan teman-teman datangi kantor Dukcapil terdekat. Ini kesalahannya itu data-data teman-teman belum didaftarkan online. Namun jika validasinya sudah berhasil seperti ini, maka di sini selanjutnya teman-teman silakan klik next lanjutkan. Sekarang untuk langkah bagian yang kedua, identitas itu sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu bagian penghasilan. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik bagian sumber penghasilan teman-teman. Jika teman-teman bekerja di salah satu perusahaan, teman-teman boleh mencentang di bagian atas pekerjaan dalam hubungan kerja, dan teman-teman masukkan nomor clue dari perusahaan teman-teman. Atau jika teman-teman membuka usaha tersendiri, juga bisa teman-teman klik di bagian yang kedua. Dan jika teman-teman memiliki pekerjaan yang lain atau bisa dikatakan juga pengangguran, teman-teman bisa scroll ke paling bawah. Teman-teman klik di bagian lainnya. Setelah diklik, maka teman-teman klik saja di kolom pengisiannya. Jika pengangguran, teman-teman bikin aja pengangguran ya. Nah, namun di sini saya bikin saja yaitu jenisnya yaitu konten kreator. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin mendaftarkannya untuk Shopee Affiliate, TikTok Affiliate, teman-teman boleh mencatatnya di sini yaitu namanya konten kreator. Setelah diisi, lalu kita klik di bagian kotak klarifikasi lapangan usaha.
Nah, di sini kita cari kode clue-nya. Teman-teman bisa ketikkan di kotak pencariannya yaitu jasa perorangan. Setelah teman-teman ketikkan, lalu teman-teman klik cari. Maka di sini akan muncul aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL. Teman-teman klik pilih. Maka selanjutnya kode clue-nya akan masuk. Namun kita scroll lagi ke bawah, kita lihat jika masih merah seperti ini, maka teman-teman silahkan ulang di klik pencarian. Lalu teman-teman ulang klik pilih kembali di aktivitas jasa perorangan lainnya. Setelah diklik pilih kembali, kita lihat lagi dan ternyata di sini juga sudah tidak merah, maka baru kita bisa mengklik next lanjutkan. Maka di sini kita sudah berhasil mengisi di bagian data-data penghasilan. Sekarang selanjutnya kita diperintahkan untuk mengisi bagian alamat domisili. Kita scroll ke bawah. Teman-teman masukkan alamat teman-teman sesuai di domisili tempat tinggal teman-teman masing-masing. Teman-teman masukkan mulai dari nomor rumah, RT, RW, serta teman-teman masukkan nantinya kode wilayah juga. Di sini untuk catatan, jika teman-teman berada di RT 02 misalnya, teman-teman tulis saja 002 karena di sini wajib itu 3 huruf ya. Atau di RT 2, maka teman-teman tulis saja 002. Atau di RT 1, teman-teman tulis saja 001. Dan begitu juga di nomor RW. Nah, setelah teman-teman isikan, lalu kita klik di bagian kode wilayah. Di sini teman-teman ketikkan saja nama depan dari kelurahan teman-teman. Misal saya ketikkan nama depan kelurahan saya kan Indrapura Tengah, saya ketikkan saja Indrapura. Dan untuk kecamatan juga teman-teman masukkan nama kecamatannya, nama depannya saja. Lalu kita klik cari. Setelah diklik cari, maka teman-teman akan muncul di sini kode wilayah dari tempat tinggal teman-teman masing-masing. Setelah ketemu, maka teman-teman klik pilih. Nah, selanjutnya di sini masih merah. Teman-teman ulang lagi dan klik kembali. Nah, jika sudah teman-teman ulang kembali, teman-teman scroll ke bawah. Jika sudah tidak merah, maka di sini akan muncul secara otomatis alamat tempat-tempat tinggal teman-teman masing-masing dan teman-teman klik next lanjutkan. Maka di sini kita sudah selesai mengisi di bagian alamat domisili. Selanjutnya kita akan mengisi di bagian alamat KTP. Kita scroll bagian ke bawah. Maka di sini teman-teman lihat, jika alamat domisili teman-teman itu sama dengan alamat KTP teman-teman yang teman-teman masukkan sekarang, itu teman-teman bisa klik langsung centang di bagian paling atas ya. Nah, ini akan otomatis muncul alamatnya nanti yang sudah teman-teman isikan sebelumnya. Namun jika berbeda, maka teman-teman boleh mengisikannya secara manual kembali. Nah, ini untuk sesuaikan dengan alamat yang ada di KTP teman-teman ya. Karena di sini yang kita diperintahkan itu kita memasukkan alamat di eKTP. Namun jika alamat di eKTP ini sesuai dengan alamat domisili yang teman-teman masukkan sebelumnya, maka teman-teman tinggal klik centang saja yang di atas. Karena di sini tidak sesuai, maka saya masukkan secara manual kembali. Selanjutnya, jika sudah selesai kita isikan, lalu kita scroll lagi, kita masukkan juga kode wilayahnya kembali. Itu sesuaikan dengan alamat yang ada di KTP teman-teman. Jika sudah selesai, maka kita scroll ke paling bawah dan kita klik next lanjutkan. Nah, di sini kita sudah selesai mengisikan alamat KTP. Sekarang selanjutnya kita akan mengisikan alamat usaha tempat usaha kita. Nah, di sini juga sama seperti tadi, jika alamat usaha tempat usaha kita itu sama dengan domisili tempat tinggal kita, maka tinggal teman-teman klik centang di sini. Nah, maka alamatnya akan otomatis masuk. Jika tidak, teman-teman silahkan masukkan kembali secara manual. Nah, jika sudah selesai, teman-teman klik next lanjutkan kembali. Nah, di sini juga untuk alamat usaha sudah selesai kita isi. Berikutnya kita akan mengisi di bagian info gaji atau di bagian penghasilan. Di sini silahkan teman-teman pilih itu sesuai dengan penghasilan teman-teman masing-masing. Jika kurang dari 4,5 juta sebulan, teman-teman centang paling atas. Jika lebih dari 4,5 juta sebulan, teman-teman centang yang nomor 2 dan begitu juga berikutnya. Nah, di sini untuk catatan, jika penghasilan teman-teman itu kurang dari 4,5 juta sebulan, maka di sini teman-teman tidak akan dikenai wajib pajak atau tidak akan membayar pajak setiap tahun. Namun, teman-teman akan tetap wajib untuk melaporkan SPT tahunan. Namun, jika teman-teman memiliki penghasilan di atas ini, maka teman-teman diwajibkan untuk membayar pajak nantinya. Jika sudah teman-teman isi centang, teman-teman klik next lanjutkan. Sekarang di bagian info tambahan itu sudah selesai kita isi. Selanjutnya di bagian nomor 8 itu bagian persyaratan. Kita scroll lagi ke bawah. Maka di sini teman-teman boleh baca. Setelah teman-teman baca, maka teman-teman klik next lanjutkan. Setelah diklik next lanjutkan, sekarang kita masuk ke bagian yang nomor 9. Di nomor 9 ini ada bagian pernyataan. Teman-teman tinggal langsung scroll ke bawah. Di pernyataan ini teman-teman boleh baca. Jika sudah teman-teman baca, teman-teman centang benar, centang lengkap.
dan scroll lagi ke paling bawah, lalu teman-teman klik next lanjutkan. Sekarang kita masuk di bagian nomor 10, yaitu ada P55 atau PP55. Nah, teman-teman juga bisa langsung scroll ke bawah, teman-teman centang saja yang bisa dicentang. Lalu selanjutnya teman-teman klik simpan. Setelah diklik simpan, maka teman-teman scroll ke atas, teman-teman klik iya. Maka di sini formulir kita sudah terekam dan sudah terdaftar. Nah, selanjutnya teman-teman akan lihat di bagian status pendaftaran NPWP di sini. Nah, teman-teman geser saja ke samping dan teman-teman klik di bagian minta token. Maka di sini akan muncul kode CAPTCHA. Teman-teman silakan masukkan CAPTCHA yang sudah ditentukan. Lalu kita geser ke samping dan kita klik submit. Nah, maka di sini kode token sudah berhasil dikirim ke alamat email kita. Kita klik saja tutup. Selanjutnya teman-teman klik back tengah dan masuk ke alamat email teman-teman. Teman-teman cek di bagian kotak masuk email. Jika belum masuk, teman-teman boleh refresh terlebih dahulu bagian email teman-teman. Maka di sini akan muncul kotak masuk e-registration generates token katanya. Nah, di sini teman-teman buka kotak masuknya dan teman-teman salin bagian kode token yang sudah dikirimkan ke alamat email kita ini. Kita klik tahan dan kita blok dan kita klik salin. Selanjutnya kita masuk kembali ke laman DJP yang tadi. Kita lihat lagi di bagian status pendaftaran NPWP, kita geser ke samping. Karena tadi kita sudah klik di bagian minta token, karena tokennya sudah kita dapatkan, kita langsung saja klik di bagian kirim permohonan. Setelah diklik, maka di sini teman-teman bisa centang surat pernyataannya. Teman-teman boleh baca terlebih dahulu, centang yang bisa dicentang, dan scroll ke bawah, dan teman-teman klik di bagian kotak isi token. Teman-teman klik tahan, lalu tempel token yang sudah teman-teman salin tadi. Selanjutnya jika sudah, teman-teman klik bagian kirim. Maka di sini, teman-teman sudah berhasil melakukan pendaftaran NPWP online-nya. Jika muncul tampilan seperti ini, teman-teman boleh klik lewatkan atau ikuti survei juga tidak apa-apa, atau teman-teman back keluar habis saja tidak apa-apa juga. Karena di sini yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengecek bagian kotak masuk email kita. Di sini saya back habis saja keluar, lalu saya masuk ke aplikasi Gmail-nya. Teman-teman cek di bagian kotak masuk emailnya, maka di sini NPWP-nya sudah dikirimkan ke email kita. Kita buka kotak masuknya. Jika teman-teman belum mendapatkan kotak masuknya, teman-teman boleh refresh terlebih dahulu. Dan di sini dapat teman-teman lihat itu NPWP-nya sudah jadi. Kita scroll lanjut ke paling bawah. Teman-teman bisa download kartu NPWP-nya itu di bagian paling bawah di sini ya. Nah, teman-teman download, teman-teman boleh cetak sendiri nantinya, yang mana hasilnya itu seperti ini. Kita buka, karena di sini filenya itu dalam bentuk PDF, kita buka tampilannya tampilan PDF. Maka di sini kita sudah mendapatkan kartu elektroniknya, itu bagian depan dan bagian belakang sekaligus. Bagi teman-teman yang rumahnya dekat dari kantor DJP atau kantor perpajakan tempat NPWP teman-teman terdaftar, itu biasanya kartu elektroniknya akan dikirimkan langsung ke rumah teman-teman. Namun bagi yang jauh, itu tidak akan dikirimkan dan teman-teman bisa mencetaknya sendiri ke tempat percetakan. Namun bagi teman-teman yang ingin menggunakannya di pendaftaran, baik itu di TikTok Affiliate, Shopee Affiliate, teman-teman sudah bisa menggunakan kartu bukti pendaftaran online ini untuk teman-teman upload di informasi perpajakan, baik itu di Shopee Affiliate teman-teman ataupun di TikTok Affiliate teman-teman. Karena di sini nomor NPWP atau kartu NPWP teman-teman itu sudah terdaftar resmi di bagian DJP perpajakan. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa teman-teman klik subscribe. Bagi yang belum subscribe, like bagi teman-teman yang suka, tinggalkan komentar untuk ide-ide dan sarannya. Dan jangan lupa teman-teman nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video menarik berikutnya yang akan saya ulas di sini.